Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 62. Kinanti Wening Zakari Sujono. Selamat ulang tahun Mas Sean. Selamat Hari Ayah juga untuk calon bapak dari bayiku. Semua doa terbaik kupanjatkan untukmu. Terima kasih atas kasih sayang, cinta dan penghormatanmu kepadaku sebagai perempuan, sebagai istrimu dan kelak sebagai ibu dari anak-anak kita. Demi Tuhan, aku mencintaimu, Mas. Lara dengan penuh penghormatan sungkem di hadapan suaminya. Ia menundukkan kepala dengan penuh rasa syukur. Jemari mungilnya menyentuh punggung tangan Sean, memberikan sentuhan yang syarat makna. Dengan lembut, ia mengecup tangan yang selama ini menjadi pelipur Lara, penopang langkahnya dan penenang dalam badai kehidupan. Tangan itu kokoh namun penuh kelembutan, telah menggenggamnya dalam pelukan kehangatan, menjadi penyambung harapan di tengah gelap, dan menuntunnya menuju cahaya. Maaf atas segala salah-salahku. Maaf sebab aku pernah bersikap tidak baik padamu, Mas. Aku pernah meragukan ketulusanmu, pernah mengabaikan perhatianmu, membangkang perintahmu, bahkan pernah menyakiti hatimu dengan sadar atau tanpa aku sadari. Suara Lara terdengar bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Maaf, Mas. Aku minta maaf. Lara teringat ketika ia memperlakukan suaminya dengan buruk. Sungguhan ia teramat bersalah dan durhaka kepadanya. Sean terdiam sejenak. Genggaman tangannya semakin erat, seperti ingin meyakinkan Lara bahwa ia adalah poros dunia yang tak akan pernah tergoyahkan. Dengan lembut ia membalas kecupan itu. Bibirnya menyentuh punggung tangan Lara, seolah ingin menyempatkan doa di sana. Bangun dulu sayang, katanya seraya mengangkat lembut tubuh sang istri untuk duduk bersama dengannya di sofa. Mereka saat ini tengah berada di rumah utama, rumah milik Ketua Sujono, Eyang Kakung dan Eyang Putri. Sean merapikan helai rambut Lara yang tergerai. Jari-jarinya menyentuh dengan lembut, seolah setiap sentuhan adalah ungkapan syukur atas keberadaan perempuan di hadapannya. Ia menatap Lara dalam-dalam. Sorot matanya berbicara lebih dari apa yang bibirnya mampu ucapkan. Diajeng, kamu tahu apa yang selalu Mas syukuri setiap hari? Suaranya teduh, nyaris berbisik, seperti angin yang meraba lembut telinga Lara. Lara menggeleng perlahan, matanya lekat menatap wajah suaminya yang penuh ketenangan. Kamu dengan segala caramu membuat Mas mencintai Diajeng. Ia seka jejak air mata di pelupuk mata Lara. Mas akui pernyataan ini nyaris semacam picisan yang berlebih. Tapi benar begitu adanya Mas mencintai kamu dengan segala hal yang ada dalam dirimu. Sean merangkum kedua telapak tangan Lara lalu dikecupinya berulang kali. Kepalanya kembali mendongak, menatap lekat suara netra bening milik Lara. Maka Mas juga ingin meminta maaf atas segala sakit yang pernah Mas beri lalu-lalu. Bahwa Mas tak akan pernah melupakan bagaimana Mas mendapatkan kamu. Bagaimana intrik rencana yang dapat dikatakan jahat sudah menyakiti dan memporak-porandakan hatimu. Tapi Mas mendapatkan kamu pada akhirnya. Lara menelan ludah. Dadanya berdesir. Mas, rasamu kenapa sebesar itu? Sean menggeleng pelan. Mas pun tak tahu. Kadang Mas ingin berpikir secara rasional tentang cinta dan perasaan. Tapi ketika Mas melihatmu Diajeng, semuanya terasa begitu tak terkendali. Mas tidak pernah menyangka bahwa Mas akan terjebak dalam perasaan yang begitu dalam terhadap seseorang seperti kamu. Semua yang terjadi meski salah dan penuh kebingungan, pada akhirnya mengantarkan Mas pada satu hal, bahwa Mas benar adanya jatuh hati denganmu. Ya, singkatnya seperti itu sayang. Meleleh hati perempuan yang mudah tantrum dan terkadang masih berpikir impulsif itu. Terima kasih.
Terima kasih Mas Sean. Pecah tangisnya Lara kala ia dipeluknya. Kala ia diusap kepalanya dengan lembut. Kala sentuhan menenangkannya selalu jadi hal favorit baginya. Terima kasih juga kepada Ibu Diajeng atas segala rasa cintanya, bisik Sean. Sementara kening mereka bersatu, hangatnya menyusup hingga ke hati. Nafas mereka saling bersahutan, seolah membentuk irama yang hanya mereka berdua mengerti. Sehat-sehat ya Ibu Diajeng dan Dede bayi. Diusapnya perut Lara yang usia kehamilannya sudah menginjak 9 bulan. Sehat, selamat sampai melahirkan dan membersamai kehidupan keluarga kecil kita. Berbunga-bunga hati Lara. Berterbangan juga kupu-kupu yang menggelitik perutnya. Aduh, Peki Lara masih saja berkejut ketika bayinya bergerak dalam perut. Mas, Dede bayinya langsung gerak. Dia selalu merespon setiap ayahnya ajak ngobrol, ucap Lara dengan nada penuh antusias. Senyumnya melebar. Kedua tangannya refleks memegang tangan Sean yang masih bertumpu di perutnya. Rasa hangat yang tak tergantikan menyelimuti mereka berdua. Sean mendekatkan wajahnya ke perut Lara, berbicara dengan suara yang lebih lembut. Dede bayi, jangan terlalu nakal di dalam sana ya. Kasihan ibu kamu kalau terlalu capek. Perut Lara kembali bergerak, kali ini dengan gerakan lebih terasa. Lara terkikik kecil, matanya bersinar kala wajah bapaknya ditendang. Nak, ini ayah loh, bukan bola, protes Sean. Lara tertawa lepas. Mas, gerakannya kenceng loh, kamu itu tadi ditendang. Aduh sayang, jangan begitu sama bapakmu dong. Sean tersenyum lebar, lalu kembali mendekatkan wajahnya di perut Lara, mengecupnya lembut, seolah memberi pelukan kecil kepada buah hatinya. Gak apa-apa nak, yang tadi itu tendangan kesekian kalinya, tapi ayah senang. Begini enak, tanya Sean kepada istrinya yang tengah ia pijati kedua kakinya. Enakan mas. Aduh, lega banget. Ya sudah, kamu di kamar saja istirahat. Mas nanti pukul 2 siang ada bicara sama saudara-saudara mas. Lara menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Matanya mulai terasa berat setelah pijatan hangat dari tangan Sean meredakan pegal-pegal tubuhnya. Iya mas, aku mau tidur. Ngantuk banget, ucapnya dengan suara pelan. Sean tersenyum tipis. Jari-jarinya masih dengan telaten memijat pergelangan kaki Lara. Mau di sofa saja, atau mas pindahkan ke kasur? Pindah mas. Tolong dibantu ya istrinya ini. Udah mager buat jalan. Sean tersenyum kecil. Ia menyelipkan satu tangan di bawah lutut Lara dan satu lagi menyangga punggungnya, mengangkat tubuh istrinya dengan penuh kehati-hatian. Tidurlah yang nyenyak Ibu Diajeng, ujarnya lembut. Lara mengangguk kecil, matanya sudah hampir terpejam. Sean mengusap rambutnya sekilas, sebelum membenarkan posisi kaki Lara di atas bantal kecil agar lebih nyaman. Lara tersenyum samar sebelum akhirnya benar-benar terlelap. Sean menatap wajah istrinya beberapa saat. Ada kelegaan tersendiri melihat Lara bisa beristirahat dengan tenang di tengah kehamilannya yang besar. Setelah memastikan Lara lelap dan nyaman dalam tidurnya, Sean beranjak dari sofa, melangkah keluar dari kamar menuju balkon di lantai 3, tempat di mana saudara-saudaranya berkumpul. Ash. Lara terbangun setengah jam setelah ia memejamkan matanya sejenak. Aduh, kok mulas? Ucapnya sembari memegangi perut besarnya. Rasa panas akan menjalar di bagian perutnya. Lara berusaha duduk. Kedua tangannya menekan ringan sisi perutnya yang terasa semakin tegang. Nafasnya mulai tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mas! Teriak Lara. Suara gaduh langkah kaki terdengar oleh 5 serangga yang tengah asik berbicara di balkon lantai 3. Pak Sean, permisi. Ibu Lara mengadu sakit.
Sepertinya mengalami kontraksi, kata seorang asisten rumah tangga yang sudah sepuh. Seketika Sean bangkit dari kursinya dengan wajah menegang. Tanpa pikir panjang, ia langsung bergegas menuju lift untuk turun menuju lantai 2. Langkahnya lebar dan cepat, menyisakan Benjamin dan yang lainnya saling bertukar pandang sebelum akhirnya menyusul di belakang. Setibanya di kamar, Sean menemukan Lara tengah duduk di tepi ranjang dengan wajah menegang. Kedua tangannya mencekram perutnya yang besar, nafasnya tersenggal, dan matanya mulai berair menahan rasa sakit. "Sayang, sakitnya sering." Sean berlutut di hadapannya. Jemarinya segera menggenggam tangan Lara yang dingin. Lara mengangguk dengan susah payah. Bibirnya bergetar. "Mas, sakitnya beda. Kayaknya udah mau lahiran." Ucapnya terputus-putus. Sean segera menoleh ke arah pintu. "Siapkan mobil sekarang," serunya kepada Benjamin yang berdiri di ambang pintu. Sean mengusap wajah Lara dengan penuh kelembutan, mencoba menenangkan istrinya yang mulai panik. "Diajeng, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Ayo, tenang sayang. Sebentar lagi kita berangkat ke rumah sakit." Lara mengangguk lemah, sementara Sean dengan sigap membantu tubuhnya berdiri perlahan. Ia menopang istrinya dengan hati-hati, memastikan setiap langkahnya tetap stabil. Waktu seolah menyusut dalam balutan kontraksi yang semakin tak karuan. Lara dengan keringat yang membasahi pelipisnya menggenggam erat tangan Sean, seakan itu satu-satunya pegangan di tengah gelombang sakit yang datang bertubi-tubi. Sean duduk di sisi ranjang rumah sakit. Wajahnya tegang namun tetap berusaha tenang di hadapan istrinya. Jemarinya tak henti mengelus punggung tangan Lara, memberikan kehangatan yang ia harap bisa meredakan sedikit saja rasa sakit itu. "Diajeng," suaranya lirih, nyaris bergetar. "Kamu luar biasa." Lara hanya mengangguk lemah. Bibirnya mengecap udara dalam nafas pendek-pendek. Sean menatap wajah perempuan itu, perempuan yang telah ia buat jatuh cinta dalam tipu daya, yang pernah ia goyahkan kepercayaannya, namun kini justru mengajarkannya arti pengorbanan yang sesungguhnya dalam bertaruh nyawa demi melahirkan buah cinta mereka. "Mas." Lara mencengkeram tangannya lebih erat saat kontraksi kembali datang. Wajahnya meringis hebat. Sean buru-buru mengecup dahi istrinya, menenangkan dengan sentuhan-sentuhan kecil berharap dapat meredakan setidaknya rasa sakit yang dirasakan istrinya. "Sudah lengkap pembukaannya ya Bu. Kita siap untuk proses persalinan." Suara dokter terdengar tenang, tapi bagi Sean itu bagaikan dentang lonceng yang menggema dalam kesadarannya. Di dalam ruangan itu, di bawah cahaya lampu rumah sakit yang dingin, Sean mendapati dirinya menaruh hormat yang tak bertahan kepada perempuan ini, kepada istrinya, kepada ibu dari anak-anaknya. Tangannya tetap menggenggam erat tangan Lara, merasakan keringat dingin yang melapisi kulitnya, mendengar helaan nafas berat yang terputus-putus. Namun matanya tetap teguh. Ia melihat ketakutan di sana, tetapi juga keberanian yang luar biasa. "Mas." Lara memanggil dengan suara bergetar. Matanya mencari-cari wajah Sean di antara rasa sakit yang terus mendera. Sean menunduk, mengecup keningnya penuh kelembutan. "Mas di sini Diajeng. Mas di sini," bisiknya. Suaranya nyaris pecah. Ia mencoba sekuat tenaga menyembunyikan kegelisahan yang berkecamuk di dadanya. Ia yang selama ini selalu berpikir bahwa kendali ada di tangannya, bahwa hidup bisa dia atur dengan rencana dan logika, kini menyadari betapa kecil dirinya di hadapan perempuan yang tengah bertaruh nyawa demi melahirkan kehidupan yang baru. Lara berjuang, matanya berkaca-kaca menahan nyeri yang semakin kuat. Sementara Sean tak bisa berbuat apa-apa selain berada di sisinya, menjadi saksi dari perjuangan yang tak akan pernah bisa ia pahami sepenuhnya. Hingga akhirnya,
Suara tangis nyaring memenuhi ruangan. Sean terdiam, matanya melebar. Dadanya terasa penuh dan tanpa sadar air matanya jatuh. Ia menatap Lara yang tersenyum lemah, kelelahan, namun ada binar syukur yang besar dalam matanya yang berlinang air mata. "Kita berhasil, Mas," ucap Lara dengan nafas tersenggal. Sean mengecup keningnya lagi. Kali ini lebih lama, lebih dalam. "Kamu luar biasa, Diajeng. Terima kasih banyak." Dibawanya bayi merah yang sudah dibersihkan itu ke hadapan ibu dan bapaknya. Anak ibu dan bapak perempuan, sehat, lengkap dan cantik sekali, ujar perawat dengan senyum lembut. Lalu diletakkannya dalam kelambu kehangatan tubuh polos sang ibu. Lara menatap bayi mungil itu dengan air mata yang masih mengenang di sudut matanya. Tubuhnya lelah, tapi hatinya penuh-penuh dengan rasa syukur yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Perlahan, ia menyentuh pipi lembut sang bayi, seakan memastikan bahwa keajaiban kecil itu benar-benar ada dalam genggamannya. "Mas," suara Lara bergetar. Matanya mencari Sean yang masih menatap mereka dalam diam, seakan tak percaya bahwa kini ia benar-benar menjadi seorang ayah. Sean menunduk, menatap wajah kecil yang kini ada dalam dekapan Lara. Jari-jarinya yang besar terasa kaku saat menyentuh tangan mungil bayi mereka. Begitu kecil, begitu rapuh, dan begitu berharga. "Diajeng, dia cantik sekali," bisiknya. Matanya tak lepas dari wajah sang putri yang tengah menggeliat kecil. Lara tersenyum tipis, meski gurat kelelahan begitu nyata di wajahnya. "Mas, dia mirip siapa?" Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Sean menurunkan pandangannya, menelusuri setiap detail wajah bayi mereka dengan seksama. Lalu tatapannya beralih pada Lara. Sudut bibirnya tertarik membentuk senyum yang tak terbendung. Mirip ibunya, tapi hanya bibirnya saja. Selebihnya, dia jelas-jelas jiplakan emas, gumamnya. Tawa kecil meluncur begitu saja dari bibirnya. Lara terkekeh pelan. Rasa lelah yang amat menggantung seakan mencair. "Ah, benar juga. Dia benar-benar versi kecilmu, Mas," ujarnya seraya membelai lembut pipi bayi mereka yang merah merona. Ada hangat yang menyeruak di dadanya. Tak percaya betapa sempurnanya anugerah ini. Sean mendekat, mencium kening putri kecilnya dengan penuh kelembutan. Lalu dengan suara rendah yang syarat kasih, ia berbisik di telinga mungil itu. "Selamat datang sayang, putri kecil ayah dan ibu, Kinanti Wening Zakari Sujono." Bersambung, tunggu bab selanjutnya ya.